what's up guys, selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion mengeluarkan 4 monster kunonya. Selanjutnya, Xion menggunakan kekuatan jiwa untuk berteleportasi. Namun ternyata, ruangan tersebut sudah dikunci oleh pasukan Taisu. Kemudian, Xion pun menyerang Suki dan Yingpe menggunakan teknik bayan. Pada akhirnya, mereka pun berhasil dikalahkan. Setelah itu, Xion pun menyerang 2 panglima Taisu dengan 7 kristalnya. Dan ia berhasil mendapatkan armor dewa palsunya. Dan scene pun berganti. Kemudian, si tuan muda itu tiba-tiba mengangkat jarinya dan terlihat bahwa ratusan praktisi Taisu yang mengenakan armor emas gelap dengan lebih dari 8 kristal merah pun bergegas keluar dan mereka semua bergegas menuju Xiaoyan dengan sangat agresif. Terima kasih banyak. Karena kamu mengambil inisiatif untuk mengirimkan mereka ke hadapanku, maka aku akan menerima semuanya. Ucap Xion sambil menatap tuan muda itu dengan acuh tak acuh. Keempat binatang buas itu juga merasakan semacam aura di kehampaan. Akan tetapi, Xion juga masih bisa merasakan kehampaan itu. Dan dia masih tidak menganggapnya serius. Apakah dia sedang menguji kita atau menggunakan kita sebagai umpan? Sedari awal, dia selalu bermain-main saja dan tidak pernah bertindak serius. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya sambil mengerutkan dahinya. Setelah itu, Xion pun menyipitkan matanya sedikit. Dia jelas memiliki kekuatan untuk benar-benar menghancurkan mereka. Tapi, dia tidak menaklukkan mereka tepat waktu. Jadi, ini menunjukkan bahwa pihak dunia Taisu memiliki rencana lain. Setidaknya, tidak hanya untuk menghadapinya. Aku mengerti tujuanmu, tapi apakah kamu benar-benar berani menangkap ikan besar yang ada di belakangku ini? Ucap Xion sambil menyeringai. Terlepas dari pertarungan sejauh ini, pihak dunia Taisu sedang mencari tahu sesuatu dan untuk melihat apakah ada makhluk lain di belakang Xiaoyan. Tapi secara logika mereka tidak yakin. Jadi ini adalah sebuah percobaan. Mereka ingin menggunakan Xion sebagai umpan untuk menangkap ikan yang lebih besar. Tetapi mereka tidak tahu apakah ada ikan yang lebih besar di sini. Namun itu sepadan, tidak peduli apakah Xion sedang mengulur waktu atau tidak. Akan tetapi, meskipun tampaknya pihak dunia Taisu ingin menangkap kelompok Xiaoyan, sejauh ini mereka tidak menggunakan kekuatan yang seharusnya mereka tunjukkan. Dan Xiaoyan pun merasa sedikit ragu untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Lalu, jika ada analisis menurut logika normal, meskipun tubuh Yuan Shen bintang 8 sangatlah kuat, menurut pendapat Xian, bagi pihak dunia Taisu itu sendiri, Yusuan jelas akan berani menyerang para pasukan praktisi Taisu itu, dan tidak akan ada kekuatan yang dapat menekan sosoknya yang sangat kuat. Ketika Xion menyadari hal ini, dia akhirnya mengerti bahwa pihak dunia Taisu sedang mempermainkan mereka saat ini, dan mereka pastinya memiliki tujuan yang lebih dalam. Tapi, untuk waktu penundaan yang dunia Taisu lakukan, itu hanyalah tebakan dari Xiaoyan. Karena, jika penundaan berlanjut, Xion tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Akan tetapi, Xion tidak memikirkannya. Sekarang, selama tuan muda itu berani mengirim pasukannya ke hadapan Xiaoyan, maka Xion akan dengan senang hati menerima mereka sebagai tamu. Kemudian, membunuh dan mengambil armor dewa palsu mereka. Pada saat ini, ada ratusan praktisi Taisu yang bergegas menuju sosok Xiaoyan. Tapi, untuk rencana matangnya ini, Xion sudah memiliki target yang jelas, yaitu para praktisi Taisu terlemah akan dia musnahkan terlebih dahulu. Menghadapi sosok yang meraung, Xion tidak memilih untuk mundur. Dia langsung melangkah maju sambil membentuk lingkaran untuk menciptakan kobaran api dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ketika gelombang api pun menyebar, sosoknya juga bergegas keluar sambil memegang penguasa berat. Xiaoyan langsung menuju ke kerumunan praktisi Taisu di hadapannya tanpa rasa takut sedikit pun.
Detik berikutnya, lautan api pun menghempaskan setiap sosok yang menerima serangan Xiaoyan. Dan tampaknya serangan ini tidak bisa dibendung oleh mereka. Meskipun ada ratusan orang dalam pasukan praktisi Taisu ini, mereka tidak dapat mengguncang Xiaoyan sama sekali. Bahkan, jika serangan mereka mendarat di tubuh Xiaoyan, setiap luka yang muncul bisa sembuh dalam sekejap mata. Pada saat ini, 5 bintang pun berkedap-kedip di antara alis Xiaoyan. Tentu saja, Xion sengaja menggabungkan dirinya dengan tubuh Yuan Shen agar kekuatan fisiknya meningkat. Dan itu tentunya akan memudahkan Xiaoyan untuk membunuh setiap para praktisi Taisu yang ada. Meski secara fisik tidak sekuat tubuh Yuan Shen bintang 8 milik Yusuan, selain Xion memiliki kekuatan fisik, Xion juga memiliki kekuatan untuk mencapai Kaisar Keabadian di langkah keempat dari tubuh Jusi. Jadi, tubuh Xion berguna untuk menampung setiap kekuatan dari tubuh avatarnya. Sementara untuk tubuh Yuan Shen-nya, Xion gunakan untuk pertahanan fisik. Sedangkan tubuh Jusi dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan keabadian. Dan tubuh Laozu Xion gunakan untuk memulihkan kekuatan jiwanya jika sudah habis. 3 tubuh avatar yang dimiliki Xion sekarang mempunyai kekuatan yang berbeda. Dan pada saat ketiga tubuh ini menggunakan teknik takdir, kekuatan tempur Xion dapat dinaikkan ke tingkat yang sangat mengerikan. Pada saat ini, serangan menyakitkan datang dari lautan api. Serangan Xiaoyan jelas sangat mematikan dan sangat akurat. Tetapi, itu tidak akan menghancurkan kristal merah pada armor mereka. Dan Xiaoyan tentunya berusaha untuk mempertahankan armor utuh sebanyak mungkin. Singkat cerita, setelah membunuh mereka dan mengambil semua armornya, terhitung bahwa hampir 100 armor sudah didapatkan oleh Xiaoyan. Dan setiap praktisi Taisu yang dihadapinya bahkan tidak mampu bertahan lebih dari sebatang dupa di tangan Xiaoyan. Tanpa terkecuali, pasukan praktisi Taisu itu tidak hanya dibunuh oleh Xiaoyan, tetapi semua armor dewa palsu di tubuh mereka juga diambil olehnya. Hal ini jelas membuat Xiaoyan senang, karena kapan lagi dia mendapatkan jarahan berharga seperti ini. Tapi tiba-tiba, Xiaoyan pun mendengar suara langkah kaki dan tepuk tangan yang cukup keras. Lalu, ketika mengikuti sumber suara itu, ada seorang pria yang mengapung di kehampaan, dan dia menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Penampilan ini sudah tidak asing lagi. Itu karena dia adalah si tuan muda ke-11 yang sebelumnya masih melawan Yusuan. Meskipun pakaian dan wajahnya sangat mirip, seolah-olah mereka adalah saudara kembar. Tapi jelas bukan seperti itu. Karena jika para penonton tidak mengenal dan tidak mengetahui kemampuan dunia Taisu, kalian mungkin akan terkejut karenanya. Xiaoyan sendiri cukup mengerti dengan trik yang digunakan oleh dunia Taisu. Mereka bisa membuat tubuh dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi, tidak mengherankan jika dunia Taisu memiliki 2 tubuh dari sosok yang sama. Dan kini, Xiaoyan memandang si tuan muda itu dengan sangat tenang. Kekuatanmu sebenarnya sangat bagus. Akan tetapi, karena kamu sungguh berani menantang pihak dunia Taisu seorang diri, sepertinya kamu pasti menggunakan cara tersembunyi atau apapun itu, ucap tuan muda ke-11. Tampaknya kamu pintar menebak. Tapi, aku juga akan membongkar rahasiamu. Misalnya, apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk memanggil bala bantuan atau menyiapkan penyergapan lain? Lihat, daripada membuang waktu, semua orang di sini lebih baik jujur satu sama lain segera mungkin, ucap Xiaoyan dengan santai. Oh, apa yang kamu katakan? Semua yang kamu katakan itu hanyalah omong kosong tanpa bukti, ucap tuan muda itu sambil memandang Xiaoyan dan tersenyum lembut. Baiklah, biarkan aku memberitahumu secara singkat. Kamu hanya membuang-buang waktuku saja, dan karena tindakanmu itu, aku akhirnya mendapatkan banyak keuntungan, ucap Xiaoyan. Dan tampaknya, karena si tuan muda itu ingin berbicara dengannya, maka Xiaoyan pun menjawabnya tanpa ragu. Apakah kamu sudah merasa menang setelah mendapatkan banyak sampah? Bahkan, jika armor dewa palsu itu diambil olehmu, kamu tidak mungkin bisa menghancurkan penghalang pada armornya. Dan armor tersebut diciptakan oleh kemampuan teknologi kuno, ucap tuan muda itu. Jadi, sekuat apapun armor yang kamu dapatkan, kamu tetap tidak bisa menggunakannya. Dan semua yang kamu miliki, itu hanya akan menjadi tumpukan sampah, ucap tuan muda itu dengan dingin.
Namun faktanya, Xion belum pernah memakai armor dewa palsu sejak dia bertarung di tempat ini. Jadi, pihak dunia Taesu pun belum tahu bahwa Xion bisa menggunakannya. Segera setelah tuan muda itu selesai berbicara, cairan hitam di tubuh Xion pun mulai mengalir, dan itu menutupi seluruh tubuh Xion. Dalam sekejap, armor dewa palsu yang lengkap pun akhirnya melapisi sosok Xion. Sementara Xion dan tuan muda itu mengobrol, di sekitar mereka ada pasukan praktisi Taesu yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, adegan percakapan mereka bisa terdengar oleh para penonton. Ketika melihat armor dewa palsu muncul di tubuh Xion, dengan mata kepalanya sendiri, banyak praktisi Taesu yang tak terhitung jumlahnya langsung tersentak. Bahkan ekspresi wajah tuan muda yang baru saja percaya diri juga tiba-tiba membeku. Ini sangat menarik. Penghuni dunia sensi ternyata sedikit di luar dugaanku. Sungguh luar biasa bahwa ada seseorang yang dapat menghancurkan penghalang pada armor dewa palsu milikku. Sangat disayangkan, bakat seperti itu tetap ada di dunia sensi, ucap tuan muda itu sambil menghela napas berat. Bagaimana jika kamu bergabung denganku saja? Di dunia Taesu, aku akan memberimu apapun yang kamu butuhkan untuk berkultivasi, dan aku dapat meningkatkan kekuatan tempurmu saat ini menjadi beberapa kali lipat, ucap si tuan muda itu kembali. Setelah itu, si tuan muda itu pun lagi-lagi memandang Xion, dan niatnya segera berubah. Dia tidak ingin melenyapkan Xion, tetapi ingin memenangkan hati Xion. Tentu saja, untuk yang pertama kalinya, dia masih memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh Xion pun kapan saja. Memang benar, kamu adalah seorang praktisi Taesu yang kuat. Tapi, tanpa cangkang kura-kura itu, bahkan akan sulit bagimu untuk menjadi yang tertinggi. Lihatlah ke sekelilingmu, semuanya adalah cangkang tanpa jiwa. Jadi, apakah kamu tahu mengapa dunia sensi belum melakukan apapun kepada semua pasukan sampahmu itu? Ucap Xion sambil menyeringai, dan tampaknya dia tidak menganggapnya serius. Semua bajingan penghuni dunia sensi duduk di atas sumber daya yang begitu melimpah. Tetapi itu sia-sia jika tanpa kekuatan. Jadi, kamu secara alami tidak dapat menolak tawaranku ini, ucap tuan muda itu. Terlebih lagi, setelah kami memindahkan sumber daya dari kekosongan ini dan menaklukkan seluruh dunia sensi, maka kamu tidak perlu khawatir lagi dengan masalah kultivasi, ucap tuan muda itu kembali. Pada saat ini, tuan muda itu masih memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya, dan tampaknya ia terlalu sombong. Namun memang sejauh ini, invasi mereka tidak dapat dihentikan, dan tidak ada orang kuat yang berani menghentikan mereka. Kau benar, tapi dengan kekuatanmu seperti itu, aku ragu untuk mempercayainya. Bahkan, dengan kekuatanmu seperti itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melakukan semuanya? Ucap Xion sambil tertawa. Segera, ekspresi kesal pun muncul di wajah tuan muda itu. Jelas, emosinya tersulut oleh sarkasme yang Xion katakan. Lalu, tuan muda itu pun langsung mengangkat telapak tangannya dan mengarahkan jarinya ke dada Xion. Kemudian, pada saat berikutnya, sebuah lubang berdarah pun tiba-tiba meledak di dada Xion. Tanpa diduga, dengan mudahnya diledakkan oleh kekuatan misterius. Tidak hanya itu, tindakan si tuan muda ini juga langsung menghancurkan jantungnya. Yang tentu saja, itu adalah titik vital bagi seorang kaisar keabadian. Bahkan, jika tubuh fisiknya memiliki pelapis kuat seperti tubuh Yuan Shen bintang 5, dibawa energi yang kuat dan kekuatan darah, lalu ditambah dengan berkah dari armor dewa palsu, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini tampaknya sangat mudah menembus pertahanan Xion. Tapi ternyata, tuan muda itu belum berhenti. Dia kembali mengarahkan jarinya ke perut Xion, dan pada detik berikutnya, terdengarlah suara ledakan keras yang menyebar ke kehampaan. Tentunya, ledakan itu berasal dari perut Xion, yang dihancurkan menjadi potongan daging dan darah. Bahkan, armor dewa palsunya meledak secara langsung dan mengubah seluruh perutnya menjadi lubang berdarah yang sangat mengerikan. Untungnya, pada saat ini, kekuatan fisik Xion sudah berkembang cukup jauh. Sehingga, dengan kekuatannya yang sekarang, Xion dapat pulih ke dalam keadaan semula hanya dalam beberapa tarikan napas.
Sementara itu, tampaknya inilah yang diinginkan oleh si tuan muda, dan dia tidak mau membunuh Xiaoyan, dan dia hanya ingin menunjukkan betapa tidak terbayangkannya kekuatan dunia Taisu di depan Xiaoyan. Tentunya, ketika dia memberitahu Xiaoyan dengan cara ini, akan mudah bagi dunia Taisu untuk membunuh setiap musuhnya. Jika kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan, jangan berpikir bahwa jika dirimu sudah berhasil mencapai kaisar keabadian, kamu adalah yang terkuat di dunia ini. Ucap tuan muda itu dengan pandangan dingin, dan terlihat bahwa dia sudah mulai kesal dengan sikap arogan dari Xiaoyan. Bahkan, untuk para praktisi Taisu yang sudah mencapai kaisar keabadian di dunia kami, sosok lemah sepertimu ada di mana-mana, dan keberadaanmu tidak mendapatkan peringkat di antara yang terkuat. Kamu diberikan kesempatan untuk hidup, karena kamu sudah menghancurkan penghalang pada armor dewa palsu, bukan karena kekuatanmu, ucap tuan muda itu kembali. Si tuan muda ke-11 itu memandang Xiaoyan dengan main-main, dan di matanya Xiaoyan sudah mirip seperti semut. Selama dia menggerakkan pikirnya, si tuan muda ini sepertinya bisa membunuh Xiaoyan seketika. Sekarang adalah kesempatan terakhir bagi dirimu, memilih untuk bergabung dengan dunia Taisu, atau hidup kamu akan berakhir di tempat panah ini, ucap tuan muda itu dengan perlahan. Setelah tuan muda itu mengatakan hal ini, jarinya pun langsung bergerak ke arah kepala Xiaoyan. Sementara itu, dengan mengikuti kata-katanya dan saat dirinya menunjuk ke arah kepala Xiaoyan, krisis kematian yang intens pun segera dirasakan oleh seluruh tubuh Xiaoyan. Perasaan kuat ini tidak mungkin salah. Selama sosok tuan muda ini benar-benar ingin membunuhnya, Xiaoyan bisa musnah di saat berikutnya. Dan tentu saja, itu bukanlah adegan yang diharapkan oleh Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan yang terdiam, di bagian tengah alisnya muncul berwarna ungu yang berkedap-kedip. Dan itu adalah tanda dari penggunaan pagoda emas. Saat ini, situasi sekarang hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan pagoda emas. Namun, pagoda emas ini tidak memiliki kemampuan serangan yang kuat jika dihadapkan tuan muda ke-11 ini. Tapi untungnya, itu bisa digunakan sebagai pertahanan, dan seharusnya bisa memblokir serangannya. Xiaoyan jelas tidak tahu harus berbuat apa lagi. Situasi saat ini membuat jantung Xiaoyan berdetak lebih kencang, dan sebenarnya tindakan Xiaoyan yang sebelumnya adalah dia sedang menguji kekuatan sejati dari dunia Taisu. Sekarang Xiaoyan mengerti bahwa kekuatan dunia Taisu bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung seorang diri, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di bawah kekuatan mutlak ini. Melihat bahwa Xiaoyan tiba-tiba terdiam, tuan muda ke-11 itu tampaknya sudah kehilangan kesabarannya. Tatapan kejamnya langsung menguji sosok Xiaoyan, dan dia kembali mengarahkan jarinya ke dahi Xiaoyan. Kemudian, sebuah kekuatan pun melonjak dari kehampaan di sekitarnya, dan itu menerjang ke arah kepala Xiaoyan secara langsung. Dan tampaknya ini adalah akhir dari kehidupan Xiaoyan. Dia akan mati di tangan musuh yang belum bisa dia capainya, dan seluruh dunia akan hancur oleh para penjahat ini. Namun segera, pikiran Xiaoyan pun tergerak pada saat situasi krisis kematian ini. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan pagoda emas untuk menghentikannya. Itu karena Xiaoyan tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Pertahanan apapun dengan metode lain tampaknya akan sangat rentan, dan semua pertahanan Xiaoyan mungkin tidak dapat memblokirnya. Meskipun Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatannya, tapi Xiaoyan tahu bahwa kekuatan ini sangatlah mengerikan. Itu benar-benar melebihi batas toleransinya, dan mustahil baginya untuk menghentikan serangan tersebut dengan kekuatannya saat ini. Tepat ketika pikiran Xiaoyan pun bergerak dan dia akan menggunakan pertahanan dari pagoda emas, tiba-tiba cahaya hitam pun muncul dari kehampaan, dan itu melindungi sosok Xiaoyan dari serangan mutlak. Segera, krisis kematian yang dihempaskan oleh cahaya hitam itu pun akhirnya pudar, dan rasa takut yang menyebar ke pikiran Xiaoyan juga tiba-tiba menghilang. Sementara itu, pada saat cahaya hitam ini muncul, mata tuan muda ke-11 pun membeku, dan alisnya berkerut. Ternyata, dugaannya benar, Xiaoyan masih memiliki rahasia di belakangnya. Dan ketika tuan muda ke-11 itu melihat cahaya hitam, dia mengira bahwa itu adalah kartu simpanan Xiaoyan. Tapi ternyata Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang cahaya hitam tersebut. Sampai pada saat dia melihat cahaya hitam itu dengan jelas, muncullah sabit hitam pekat yang tak terkalahkan di sana. Dan pemandangan itu membuat mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, suara yang akrab pun langsung terdengar di telinga Xiaoyan. "Ayah, Willy datang untuk membantumu."
ucap sosok cantik yang pelan melintas melewatinya. Dan sosoknya yang memegang sabit dewa kematian terlihat sangat anggun. Dan jelas bahwa sosok inilah yang mengeluarkan cahaya hitam sebelumnya. Terlihat bahwa sosok cantik ini bisa mengambil langkah ringan dalam kehampaan. Akan tetapi, sosoknya akan menghilang dalam setiap langkahnya. Dan dia akan muncul dalam posisi yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Pandangan tuan muda itu pun juga berubah mengikuti sosok cantik di kehampaan. Dia tidak bisa menebak sosok itu akan muncul di mana, sehingga dirinya tidak bisa mengunci sosok tersebut. Dan dia hanya mengulurkan tangannya tanpa melepaskan serangan. Namun detik berikutnya, lengan yang baru saja diangkat tiba-tiba dipotong dari tubuhnya. Dan darah pun langsung menyembur keluar. Lalu, sebelum si tuan muda itu bisa bereaksi, sosok cantik itu pun tiba-tiba muncul di belakangnya di beberapa titik. Lalu, sebuah pisau tajam juga sudah menembus telinganya, dan aroma aneh pun langsung menyebar. Kamu tidak memiliki jiwa, tetapi aku ingin bau tubuhmu. Jadi, aku akan menemukan tubuh aslimu. Jika kamu berani menyentuh ayahku, kamu harus mati. Ucap sosok cantik itu yang ternyata sangat mendominasi. Begitu kata-katanya jatuh, tubuh tuan muda ke-11 itu langsung dibagi menjadi dua bagian. Tapi, meskipun darah dan dagingnya tersebar di mana-mana, tidak ada setetes pun yang jatuh pada sosok cantik ini. Setelah melihat sosok cantik itu membunuh dengan mudahnya, mata Xion pun langsung terfokus kepadanya. Dan dia sedikit linglung. Itu karena meskipun suara wanita cantik di depannya ini sangatlah familiar, penampilannya memang berubah drastis. Sosok cantik ini mengenakan pakaian serba hitam dengan rambutnya yang diikat di atas kepala dan jepit rambut emas dipasang di atasnya. Tidak hanya itu, penampilannya ini ternyata cukup mencolok karena sosoknya memakai berbagai aksesoris seperti anting dan manik-manik yang membuatnya terlihat sangat anggun. Lalu, dengan rambut merah mudanya yang jauh lebih gelap dan matanya yang indah penuh pesona, jika saja Xion mengabaikan warnanya, ketika Xion melihat wajah ini, dia langsung memikirkan sosok istrinya, yaitu Sun Er. Itu karena fitur wajah yang indah dan cantik ini 90% mirip dengan Sun Er, kecuali ada beberapa hal lain yang berbeda, yaitu mata dan aura yang memancarkan dari seluruh tubuhnya lebih merupakan aura kekasaran daripada kelembutan yang dimiliki oleh Sun Er. Sosok wanita cantik ini bahkan bisa membuat orang merasa dirinya seperti seorang raja. Lalu premisnya adalah ketika dia tidak menunjukkan senyum manis, sosok ini benar-benar terlihat mendominasi. Namun, ketika sosok cantik ini melihat Xion di depan matanya, ekspresinya pun tiba-tiba berubah. Pandangan tajam yang sebelumnya muncul dalam sekejap pun menghilang dan berubah menjadi tatapan penuh kerinduan. Bahkan, aura yang sebelumnya sangat mendominasi juga langsung menghilang entah kemana. Dan dia berubah dari seorang kaisar mengerikan menjadi gadis kecil yang lucu dalam sekejap mata. Ayah, apakah kamu tidak mengenaliku lagi? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ingat, aku adalah anakmu, bukan ibu. Ucap sosok cantik itu. Dan jelas bahwa wanita misterius ini adalah Xiao Yueli yang sudah lama tidak Xion lihat. Akan tetapi, Yueli tidak lagi memiliki perban yang membungkus seluruh tubuhnya, seperti ketika dia masih kecil. Kini, dia sudah tumbuh jauh lebih tinggi. Sosoknya menjadi sangat mempesona, dan dia tidak memiliki ambisi sama sekali. Bagaimana bisa putri cantikku ini tumbuh menjadi sosok yang begitu indah? Ucap Xion sambil tersenyum. Tentunya butuh waktu lama bagi Xion untuk kembali ke akal sehatnya. Dan kini matanya mengandung emosi seorang ayah untuk putrinya yang sudah lama tidak bertemu. Dengan ayah yang tampan dan ibu yang memikat, bukankah seharusnya aku juga cantik? Baiklah ayah, ayo pergi dari sini dulu. Ratu telah mengatakan kepada kita untuk tidak melawan mereka secara langsung. Ucap Yueli sambil tersenyum dan langsung berkata dengan serius. Saat ini, lingkungannya pun memang terlalu merepotkan. Jadi, tidak ada yang berani maju. Xion pun mengangguk dan segera menggerakkan pikirannya. Lalu, dia langsung memasukkan kembali 4 binatang buas ke dalam lingsu. Ini, yang tersisa hanyalah Yusuan yang sudah menderita kekalahan tanpa henti. Tanpa Xion duga, pedang surgawi di tangan tuan muda ke-11 itu memiliki kekuatan penghancur yang mutlak terhadap sosok Yusuan, sehingga dia terus dipotong habis-habisan olehnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi yang ada vitamin. Terima kasih yang selalu support Mimin.
从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。